بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين قلب وظهر هذا الحبيب علمت السماوات والأرض ولو فيهن بالرحيم وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الذي والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقرآن بشر إلى هذا المسنون ليبرز نوره كاملا في عالم الكون نورا فاق كل نور وأنت الحق رحمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يذكر عند وضعه أمة تأنيسا لجلالها المسمون ومشاركة لها في هذا السمات الممنون. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. بعد الموت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور على العمود وبرز الحامل المحمود مدعما للتعظيم والسجود. الحمد لله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سواك عند منار الحادث الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رسول الله جاءوك به إذا الجليل معتجل باسم منتقم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب يا نفس لا تجنة من ذلة النظمات إن الكبائر في الغفران كاللغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على آله. Sama-sama bareng-bareng ikutin kita baca niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-Qa'im bi hukmillah ma'amaqat hitatillah faridullah ma'abad. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita cintai, kita doakan segenap para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, juga pengurus daripada Masjid Al-Ikhlas. Iya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, amin ya rabbal. Juga hadir bersama kita abang kita, orang tua kita, Bapak Haji Iwan. Kita doakan beliau sekeluarga mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, karena berkah beliau, wasilah beliau, Al-Fakir bisa sampai ke tempat ini, bisa keliling Kerawang, ya, Majelis Al-Fat. Dengan adanya Majelis Al-Fat, Bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu, Majelis Al-Fat diadakan setiap hari Ahad. Pekan pertama rutin setiap hari Ahad pagi di depan asrama, ya, di depan asrama militer. Nanti itu di depan ada banner tuh, ya, bisa dilihat di situ. Kajian bersama Sayyidil Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Yahya setiap hari Ahad pertama pagi, itu tetap nggak muter. Adapun setiap minggu kedua dan minggu ketiga, setiap Ahad malam Senin atau Minggu malam Senin, minggu kedua atau minggu ketiga, itu kita muter-muter keliling, healing hadir majelis, ya. Daripada keliling-keliling ke mall, nanti pala muter pusing 7 keliling, sebab duit keluar banyak.
mendingan healingnya hadir ke majelis taklim. Alhamdulillah. Jadi bagi bapak ibu yang mau berketempatan tempatnya, masjidnya, atau musolanya, atau majelisnya, atau pesantrennya, atau boleh kenalan, boleh dikabarin Majelis Al-Fat, saya hubungin daripada pengurus Majelis Al-Fat, atau Instagramnya di DM, di message, dikirim pesan ya. Setiap malam Senin kedua, malam Senin ketiga kita muter ya. Mudah-mudahan orang sini bisa hadir ikut muter, insyaallah, antara Kerawang Barat, Kerawang Timur, dekat-dekat. Saya aja datang dari Jakarta kemari sejam lebih nyampe, alhamdulillah istiqomah. Setiap bulan pengen niat kita biar ini Kerawang makin syiar dengan dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita usahakan, yang kita niatkan, Allah ijabah dan Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang dicintai olehnya, dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang sholihin sholihat, amin ya rabbal. Ambil keberkahan fakir pada malam hari ini, ambil kitab daripada kitabnya Imamul Haddad, kitab Risalatul Mu'awanah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi wa barakatuh fi darin amin ila anqal wa 'alaika bil hubbi fillahi wal bughdu fillahi fa innahu min awthaqi ural iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal al hubbu fillahi wal bughdu fillahi ta'ala. فإذا أحببت العبد المطيع لله لكونه مطيعا أو أبغضت العاصي لله لكونه عاصيا لا لغد آخر فأنت ممن يحب في الله ويبغض في الله حقيقة. وإذا لم تجد في نفسك محبة لأهل الخير لخيرهم وقراها لأهل الشر لشرهم فاعلم أنك ضعيف الإيمان. Kata Imam Haddad dalam kitabnya wa 'alaika bil hubbi fillah. Wajib buat kita saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Apalagi sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus saling mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, dan benci pun karena Allah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Bagaimana? Cinta karena Allah mungkin bisa, benci karena Allah kemana bagaimana? Ada. Fa innahu min awthaqil iman. Karena cinta sama Allah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah, itu merupakan pancaran daripada iman. Ciri-ciri orang yang imannya dikuatin sama Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad telah mengabarkan kabar gembira di dalam hadisnya, afdhalul a'mal al-hubbu fillah. Sebaik-baiknya amal adalah saling mencinta karena Allah. Wal bughdu fillah, dan benci pun karena Allah. Jadi saat kita cinta, maka cintalah karena Allah. Di saat kita benci pun benci karena Allah. Bagaimana gambarannya? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Faida ahbabatil abda al-muti' lillahi likaunihi muti'an. Apabila seorang hamba cinta kepada hamba yang lainnya karena ketaatannya, cinta karena ketaatannya, cinta karena kesolehannya, cinta karena kerajinannya dalam ibadah, cinta karena perbuatannya yang baik, maka saat itu cintanya karena Allah. Likaunihi muti'an, karena ketaatannya. Au abghadil 'asi lillahi likaunihi 'asiyan, atau benci kepada pelaku maksiat bukan sama orangnya. Likaunihi 'asiyan, tapi karena maksiatnya. Hati-hati. Saat kita benci sama pelaku maksiat,
Jangan kita benci pelakunya, tapi kita benci kelakuannya. Kita benci tingkah lakunya, kita benci akhlaknya yang jelek. Jangan benci orangnya, karena mau bagaimana, dia sama kita sama-sama hamba-hambanya Allah, sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja begitu cinta kepadanya dan cinta kepada kita, kalau kita benci kepada mereka. Karena mereka juga orang-orang yang gak lepas dari tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, ya, saling merangkul. La liqar di akhar, bukan karena sesuatu yang lain. Kita suka sama orang, cinta sama orang emang karena dia taat luar biasa, karena ketaatannya. Benci sama orang emang karena maksiatnya. Kalau kita bisa kayak begitu, fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghudu fillahi haqiqah, maka kita telah mencapai derajat orang-orang yang berhasil cinta karena Allah dan benci pun karena Allah secara hakikat. Fa idza lam tajid fi nafsika, maka apabila tidak ditemukan di dalam dirimu mahabbatan li ahli khair li khairihim, cinta kepada pelaku baik, orang yang soleh karena kesolehannya, wa karaha li ahli syarr li syarrihim, benci sama orang yang berbuat jelek karena kejelekannya, fa'lam annaka dhaiful iman. Kalau belum bisa kita kayak begitu, ambil kabar iman kita masih dhaif. Kita kan begitu, kadang suka terlepasan, gendek sama orang karena dia begini, karena dia begitu. Kita gendeknya, kita keselnya, kita gak demennya, sama orang-orangnya kita gak demen. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di saat kita ngingetin, di saat kita niatnya berbuat baik, di saat kita niatnya ngasih nasihat, malah kita jadi gibahin dia, malah kita jadi memperolok dia, malah kita jadi memandang rendah dia, menganggap diri kita lebih afdol darinya. Jangan sekali-sekali kita menganggap diri kita lebih afdol dari satu orang manapun siapapun itu. Anggap diri kita ini paling rendah dari yang lainnya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar punya sifat rahmah, biar punya sifat lutuf warifik, biar punya sifat kasih sayang. Saat kita melihat ada orang lagi maksiat, saat kita lagi melihat orang berbuat dosa, orang lagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita pandang dengan kasih sayang. Ya Allah, kesian. Jangan dengan amarah, jangan kita omel-omelin, apalagi kita caci maki. Kita pandang dengan rahmat. Ya Allah, Nabi Muhammad kayak begitu, ya. Sayyidina Nu'man, ya, yang sering bikin ketawa Nabi, salah satu sahabat yang suka bikin ketawa Nabi Muhammad. Ini sahabat pada saat itu rada bandel. Sebab apa? Dia suka mabuk. Saat itu mabuk langsung ditegakkan syariat Islam, hukuman di apa itu namanya? Bukan, apa tadi disebut? Dicambuk 80 kali saat itu. Sering udah dicambuk, besok mabuk lagi, cambuk lagi, besok mabuk lagi, cambuk lagi. Sampai satu sahabat bilang, Nu'man, itu udah gak ada kebaikannya. Tiap hari kayak begitu, tobat sambal kalau kata kita. Tobat sambal. Maksiat, tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat. Ente gak ada kebaikannya sama sekali, kata salah seorang sahabat. Rasulullah gak dengar kayak gitu, marah. Rasulullah gak dengar kayak gitu, marah. Sebab Sayyidina Nu'man adalah orang yang suka bikin ketawa Nabi Muhammad, yang sering menghibur Nabi Muhammad. Bagaimana modelnya dia sering maksiat, tapi di dalam sampai Nabi menegur itu sahabat. Ya, apa kata Nabi? Kau tidak tahu bagaimana akhir seseorang, al-ibrah fi awakhirih, patokan itu tergantung
akhirnya. Surga neraka bukan di tangan manusia. Berapa banyak kita sangka ini orang baik, akhir hayatnya dia maksiat, jeblos ke neraka. Berapa banyak orang buruk, Allah Ta'ala kasih hidayah, Allah masukkan dia ke surga. Mudah-mudahan kita semua Allah izinin masuk surga, amin. Semua yang hadir mudah-mudahan diizinin sama Allah Ta'ala masuk dalam surga, amin ya Rabbal. Masih mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak masuk surganya sekarang apa ntar? Nah, ntar aja ya. Ya Allah, ntar aja Bim, cicilan masih banyak. Ntar aja Bim, anak saya masih kecil. Wah, ntar aja Bim, saya masih jomblo. Hajat kita masih banyak, hajat dan finansi ya Rabbi, ya Allah kabulkan segala hajat-hajat dan doa-doa kami semua yang hadir pada malam hari ini. Wa 'alaika bi suhbatil akhyar, dan diharuskan untukmu berteman dengan orang-orang yang baik. Jangan berteman dengan orang yang sembarangan. Bukan kita milih-milih, tapi ini buat menjaga kita. Kan kita tahu kadar kita bagaimana, iman kita kalau lagi naik-naik, lagi rajin-rajin, lagi males-males, bangga jadi kaum rebahan, molor mulu, guling-gulingan di kasur kerjaannya, makan tidur ngopi, makan tidur ngopi, makan tidur ngopi, kayak begitu. Ya Allah, makanya pentingnya kita ya suhbatul akhyar, berteman sama orang-orang yang baik, duduk sama orang-orang yang saleh. Wa'tizal asyrar, ya, dan menghindari daripada perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik, perkumpulan yang dapat mencelakakan kita. Kita ngumpul, kita jadi berbuat dosa. Kita ngumpul, kita jadi maksiat. Kita ngumpul, kita jadi ngegosip. Enak nih ibu-ibu, biasa sore-sore ngasih makan anak, ya, ngasih makan anak. Biasa ngumpul tuh, masing-masing ibu-ibu bawa anak, ngumpul. Tuh anak udah mangap, ibunya lagi asik ngegosip. Lupa ngasih makan anak, ingatnya malah ngegosip. Wah lagi seru, tuh anaknya kesian lagi mangap, tangannya begini, ibunya ngomong sama teman sebelahnya. Ya Allah, ingat, pendidikan untuk anak tidak nunggu anaknya besar, tidak nunggu anaknya bisa bicara, tidak nunggu anaknya bisa baca, bisa nulis, ngerti huruf. Pendidikan untuk anak kita dari lahir. Bagaimana? Diajarkan sama guru-guru kita, sama Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh, saat lagi nyusuin, ibu-ibu lagi nyusuin, bapak-bapak istrinya lagi nyusuin anaknya, ingetin, lagi nyusuin, jangan sampai gofar, jangan sampai dalam keadaan lalai. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca surat Al-Falaq sekali, baca surat An-Nas sekali, kemudian baca ayatul kursi. Diulang begitu terus, tambahin zikir sama Allah, tambahin salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sambil nyusu, sambil main ML, sambil nyusu, sambil ngapain? Sambil main slot. Ya Allah, sambil nyusuin anak, sambil cari pinjaman online. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil nyusu, sambil menggibah, sambil nonton drakor, sambil nyusuin anak, sambil nonton drakor. La haula wala quwwata illa billah. Itu pendidikan untuk anakmu saat itu, saat dia mulai gede, ya, kita kan gede, dia bisa jalan, kita suapinin dia, dia bisa megang makanan sendiri. Terus masukin pendidikan-pendidikan yang baik agar sampai besar tumbuh di dalam dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sudah bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarin kalau kita melihat anak pakai tangan kiri, pindahin ke tangan kanan makannya. Ya, saat kita pakai baju anak kita, tentu anak kita nggak pakai baju sendiri waktu kecil. Kita pakai itu baju anak kita, mulai masukin tangan kanan dulu, pakai celana kaki kanannya dulu. Saat buka bajunya, tangan kiri dulu, bukain celana kaki kirinya dulu. Saat kita tuntun dia masuk kamar mandi, maaf buat cebok tuh, kita angkat tuh kaki kirinya dia keluar. Sambil kita baca doa dalam hati, saat kita suapinin dia, kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Saat dia mau tidur, kita baca doa
kita yang tuntun dia. Itu pendidikan buat anak. Makanya pentingnya duduk sama orang-orang yang baik. Wa mujalasatus shalihin, dan duduk sama orang-orang yang saleh. Wa mujaniyatul zalimin, dan hindari perkumpulan orang-orang yang zalim. Qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Semua orang dikumpulkan nanti, ya. Seseorang itu agamanya tergantung teman duduknya. Semua orang itu agamanya tergantung teman duduknya. Maka lihat di antara kita sama siapa kita duduk. Karena orang kalau biasa duduk sama temannya, bawaannya pasti kagak enak. Bawaannya nggak enak. Walaupun niatnya dia tuh ini kayak nggak baik. Tapi karena nggak enak. Udah dah, akhirnya ikut dah, nggak baik. Begitu juga kalau duduk sama orang soleh, ya, di majelis taklim, walaupun rada males banget, tapi karena nggak enak, yang lain pada berangkat, sendirian kagak ikut, kagak enak, udah akhirnya berangkat juga. Biar awalnya kagak enak, tapi jadi enak, jadi diberkahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, ajalisus salih khairun minal wahdah. Duduk sama orang soleh lebih baik daripada kamu duduk sendirian. Daripada sendirian, ada majlis ta'lim, hadir majlis. Daripada duduk sendirian, ada majlis ilmu, hadir ke majlis ilmu, lebih bagus. Tapi ingat, wal wahda khairun min majlis su'. Duduk sendirian lebih baik daripada kamu duduk ngumpul, saat itu perkumpulannya tidak baik, malah ngomongin orang, malah gibah. Mendingan duduk sendirian, gak usah kumpul. Dan ingat, di saat kita lagi ngumpul, mulai dah ada satu ngomporin, si fulan tuh, begini. Kenapa? Lakinya kawin lagi. Nyeritain aib orang, nyeritain kekurangan orang. Saat kita dengar, kita punya teman udah mulai berani ngegibahin orang, yang harus kita hati-hati bukan orang yang diceritakan sama dia, tapi yang harus kita hatikan, hati-hatikan itu dia. Dia harus kita hati-hatiin. Ya Allah, takutnya ntar di luar kita yang diomongin sama dia. Maka lebih baik sendirian daripada ngumpul malah jadi menggibah. Dan gak ada salahnya juga ketika mungkin itu teman gak ada orangnya baik, cuman ya namanya manusia, kadang keceplosan bagaimana, nggak ada salahnya kita buat ingetin, dan jangan malu-malu. Tentu kita ingetinnya dengan lemah lembut, yang kagak bikin orang kesinggung, yang kagak bikin orang marah. Wa'lam anna mukhalatata ahlul khair wa mujalasatahum tazra fil qalbi mahabbatul khair wa tu'in 'ala al-amal bihi. Ketahuilah, kata Habib Abdullah Haddad, dengan kita berkumpul sama orang-orang baik di tempat yang baik, itu menumbuhkan di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, menumbuhkan di dalam hati kita cinta kepada kebaikan, dan membantu kita untuk berbuat kebaikan tersebut. Tu'in 'ala al-amal bihi, membantu kita, jadi membantu. Contoh aja, dulu saya waktu masih mondok di Hadramut, itu kalau hari Jumat, orang-orang Hadramut yang laki datang Jumatan ngejaga bener yang namanya sunnah Nabi Muhammad. Sunnah yang mana? Pergi Jumatan pakai baju serba putih, hadir sholat Jumat pakai baju serba putih. Semua orang tarik pada pakai begitu, sehingga saat kita datang sendirian nih pakai baju beda dari putih, datang ke masjid celingak-celinguk kanan kiri depan belakang pada putih, kita pakai baju beda diri, kayak enak hati, malu, kayak iklan tuh, blang, malu diri. Akhirnya dari situ besok-besok kita datang Jumatan pakai baju putih-putih, walaupun awalnya karena malu atau pakai enak. Tuh, gara-gara berkumpul sama orang baik, akhirnya membantu kita buat mengerjakan kebaikan tersebut dan cinta kepada kebaikan. Tapi sebaliknya,
kama anna mukhalatata ahli syarr wa mujalasatahum takus fil qalbi hubbus syarr wa hubbul amal bih. Begitu pula kalau kita kumpul sama orang-orang yang tidak baik, maka akan tumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada ketidakbaikan tersebut, membuat kita jadi cinta sama perilaku tersebut dan membuat kita jadi mudah untuk melakukan maksiat tersebut. Gara-gara teman, gara-gara CS kita, gara-gara nongkrong, akhirnya udah dah tanggung. Kalau kita nggak ikut nggak enak, akhirnya jadi belangsak juga kita gara-gara ngumpulnya sama orang-orang yang nggak baik. Wa aidan fa inna man khadu qauman wa asharuhum ahabbu daruratan sawa kanu akhyaran aw asyraran. Ya, dan pula ketika kita kumpul sama satu kaum, sama satu kelompok, sama satu komunitas, satu perkumpulan, pasti kita bakal, apalagi udah CS banget, udah sahabat lama, pasti sadar kagak sadar, mau kagak mau, pasti kita bakal ikut apa yang dilakukan olehnya, baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Kecuali kalau kita benar-benar bisa menjaga diri. Tapi ingat, al-bala ya'um, yang namanya bala turun kagak pilih kasih. Di saat Allah mau turunkan bala gara-gara ada yang maksiat dan saking banyaknya orang-orang yang bikin murka Allah, orang yang taat di dalamnya pun kena. Makanya lebih baik kita ngejaga. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahab fid dunya wal akhirah. Seorang bakal dikumpulkan sama orang yang dicintainya di dunia sampai dengan akhirat. Sampai para sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Mu'adz bin Jabal semuanya mendengar hadis kayak begini, kira mendengar hadis kayak begini senang, sebab di hati mereka para sahabat Nabi Muhammad tidak ada kecintaan melainkan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan seluruhnya untuk Rasulullah. Lihat Sayyidina Anas bin Malik, dari kecil diantar sama orang tuanya untuk khidmah sama Nabi Muhammad, untuk jadi pembantunya Nabi Muhammad. Direlakan anaknya buat jadi pembantu Nabi Muhammad. Dia membantu bersihkan rumahnya Nabi, membantu merapikan pakaian Nabi, membantu merapikan sendal-sendalnya Nabi. Ya, saat itu Sayyidina Anas kurang lebih 10 tahun lebih dia khidmah, ya, membantu di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat apa hasilnya berkat dia membantu Nabi Muhammad, ya, membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Anas bin Malik bilang apa? Kayaknya ini saya bingung, saya yang membantu Nabi, apa Nabi yang membantu saya? Sebab yang saya dapatkan dari Nabi lebih banyak dari apa yang saya kasih ke Nabi Muhammad. Saya belajar akhlak yang baik di situ, saya belajar ini di situ, saya belajar itu di situ. Bahkan saya mendapatkan doa yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik dapat doa yang mulia dari Nabi Muhammad berkat khidmahnya dia. Apa yang kita ini penting hadir majlis biar kita sama-sama berdoa dan biar doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik saat itu dapat doa Nabi apa? Allahumma ajil umrahu wa akhir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhu jannah. Ya Allah, panjangkan umur Anas, panjangkan umurnya, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, berkahin dia, masukkan dia ke surga. Konkret banget. Panjang umur, harta banyak, anak banyak, berkah hidup, masuk surga. Mudah-mudahan ini doa ada di kita semua. Amin ya Rabb. 20 tahun lebih dari doa Nabi, anaknya banyak. Sayyidina Anas bin Malik saat nyolatin jenazahnya, Sayyidina Anas bin Malik itu dari anak keturunan doang 100 lebih. Belum mantu, belum adik kakak, belum yang lain-lain. Cuma dari anak cucu Anas bin Malik 100 orang lebih yang nyolatin jenazahnya Anas bin Malik saat pulang rahmatullah.
Dan saat itu dia adalah orang yang mempunyai harta yang banyak, hidupnya berkah dan dijamin surganya berkat dahulunya dia membantu Nabi Muhammad. Makanya nggak ada rugi orang hadir majelis. Kita nggak bisa dakwah, paling enggak kita memakmurkan dakwahnya Nabi Muhammad, meramaikan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu sahabat kayak begitu. Para sahabat Nabi Muhammad dulu tuh berbondong-bondong, mereka berebut ketika kaum Ansor saat Nabi Muhammad datang ke Madinah, saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mereka berebutan ngasih hadiah apa yang bisa diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa nih sekiranya saya bisa berikan kepada Nabi Muhammad? Ada yang kasih perhiasan ke Nabi, ada yang kasih kendaraan ke Nabi, ada ibunya Anas bin Malik ngasih anaknya kepada Nabi Muhammad buat jadi pembantunya, ada yang ngasih rumahnya ke Nabi Muhammad, ngasih tanah ke Nabi Muhammad. Kita lihat, itu tanah, itu rumah, itu tempat sekarang jadi apa? Jadi Masjid Nabawi. Siapa yang tahu dulu itu sahabat saat ngasih rumahnya bakal jadi Masjid Nabawi, yang sampai sekarang sampai gini hari orang-orang kalau umroh dan haji nggak afdol kalau dia tidak ke Masjid Nabawi untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa bayangin, kita nggak bisa hitung di kalkulator berapa banyak itu pahala yang Allah berikan, Allah hujani kepada itu sahabat yang saat itu ngasih tempat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah mulia, makin mulia. Bahkan orang sholat di Masjid Nabawi terhitung daripada lebih afdol 1000 rakaat di luar masjid yang lainnya. Ya, kalau di Masjidil Haram maka 100.000 rakaat, di Masjid Kuba 100 rakaat, di Masjidil Aqsa lebih afdol daripada 500 rakaat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa pergi ke Baitul Haram. Semua yang hadir bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah sama keluarga tercinta, sama anak istri, sama orang tua dalam keadaan yang berkah, rezekinya banyak, dan Allah Ta'ala lancarkan segala urusan kita, yang dagang, yang kerja, yang usaha, yang ngojek dan lain sebagainya. Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak ada siksa setelahnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebelum mati Allah izinkan mata kita dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jika Allah Ta'ala takdirkan kita mati, tidak mati melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Allahumma ja'alna wa ahbaba, Allahumma jma'na wa ahbabana fi darikal firdaus ya rajwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Sebelum saya tutup, yuk kita baca sholawat sekali lagi. Sholawat Tibil Qulub, sholawat Al-Bushra, sholawat Nadiyah. Dengan harapan mudah-mudahan yang lagi kurang sehat, yang lagi sakit, penyakitnya macam-macam kita. Ada yang asam urat, ada yang darah tinggi, ada yang diabetes, ada yang hipertensi, ya. Ada lagi penyakitnya, dompetnya ke penyakit kanker kantong kering. Ya Allah, mudah-mudahan penyakit-penyakitnya semua Allah berbati dan dikasih sehat akhir sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih yang tebal tuh dompetnya biar bisa jadi orang-orang yang dermawan, biar bisa jadi orang-orang yang berguna dan memberikan manfaat untuk saudaranya. Ya, anak-anak kita yang dari tadi lari-larian, bocil-bocil, mudah-mudahan jadi anak-anak yang sholihin sholihat. Anak kita di rumah juga mudah-mudahan menjadi anak-anak yang sholihin sholihat. Yang belum punya anak, sudah menikah lama, Allah beri keturunan yang banyak yang sholihin sholihat. Yang belum menikah, Allah kasih jodoh yang sholihin sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa
Majelis Rasulullah SAW. Ada tabligh akbar, insyaallah hari Senin malam Selasa besok, yang bersama Sayyidul Habib Al-Muslim Al-Alamah Al-Arif Billah Habib Umar bin Muhammad bin Zain Hafid, yang diselenggarakan oleh Majelis Rasulullah hari Senin besok. Tanggal berapa itu? Tanggal 21 Agustus, Senin malam Selasa. Insyaallah di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal hari Senin malam Selasa. Insyaallah itu akan dihadiri puluhan ribu orang. Ya, mudah-mudahan orang sini bisa datang, datang orang-orang soleh, berkumpul sama orang-orang soleh. Kita yang datang Habib Umar, beliau kalau ke negara mana aja
biarpun negeri yang minoritas seperti Australia ataupun ke London, ya, Britania, Amsterdam dan sebagainya, itu ribuan orang menunggu kedatangan beliau. Ya, tulis aja di YouTube Habib Umar bin Hafid, pasti keluar. Kita mandangnya aja udah enak, wajahnya senyum-senyum, penuh dengan senyum, ya, penuh dengan lemah lembut. Ya, nggak usah kita dengerin orang-orang yang isi ceramahnya ngegibah, ngegosip, apalagi akun-akun YouTubers yang isinya ngegibah, ngegosip, komentarin orang, nggak usah kita dengerin. Capek-capekin kuping, capek-capekin pikiran, nggak bawa manfaat. Ngurusin orang nggak bakal ada habisnya. Urusin diri kita aja belum benar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang saleh salihat. Amin ya rabbal. Dan orang-orang bisa datang ke sana. Assalamualaikum.